Mejua-jua, selamat malam untuk kita semuanya. Seperti biasanya kita bertemu kembali di podcast Modramen GBKP yang selalu memberikan berita-berita tentang pelayanan gereja dan pelayanan masyarakat bagi kita semuanya. Saat ini, malam ini kita juga akan melanjutkan podcast kita dalam rangka sosialisasi pilkada kepada masyarakat dan akan mengundang Bawaslu Kabupaten Karo yang akan membawa kita memberikan sosialisasi kepada semua masyarakat dalam rangkaian pilkada. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan, membuka dengan ibadah. Untuk itu kita siapkan hati kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami. Dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam ini, kami juga mau menggunakannya dalam mendengarkan sosialisasi pilkada bagi masyarakat. Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan dalam kami mengikuti podcast ini. Berkati kami, Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami memahami firman Tuhan dan kami hidup dalam firman-Mu setiap hari. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kami ambil dari untuk podcast kita ini dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semuanya. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap, janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sampai di sini firman Tuhan bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semuanya, berbicara tentang politik, pasti kita berbicara tentang masyarakat. Karena politik itu sendiri adalah tatanan kota, tatanan yang mensejahterakan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa tertata baik, hidupnya tertata baik, dan pemerintahannya juga tertata baik. Teks yang kita baca ini dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9 ini adalah ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel sebagai kumpulan masyarakat yang akan tinggal, yang akan diam di Yerusalem, di kota, di tanah Kanaan yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka diami. Jadi Tuhan menata kehidupan mereka, Tuhan menata kehidupan bangsa Israel. Ketika kamu akan tinggal di sana, inilah yang harus kamu kerjakan. Ada yang dikerjakan, ada yang harus dihindari. Jadi sebagai warga masyarakat, supaya hidupnya teratur, supaya hidupnya bisa tertata baik, pasti ada aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Nah, ini rupanya kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita lihat, Tuhan itu sendiri berpolitik. Berpolitik dalam arti dia menata kehidupan rakyatnya supaya mereka kelak sejahtera.
Jadi tidak hanya diantarkan ke tanah Kanaan begitu saja dan mereka diam di sana dengan sesuka hati mereka, tetapi Tuhan mengantarkan mereka ke tanah Kanaan dan Tuhan menata kehidupan mereka di tanah Kanaan sehingga mereka benar-benar hidup sejahtera, nyaman dan bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan menuntun mereka dan memelihara kehidupan mereka. Ini tujuan Tuhan. Jadi Tuhan menata. Kita lihat teks ini ada 3 bagian besar yang Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel itu harus memperlakukan semua orang dengan adil. Tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Ketika mereka akan mendiami tanah Kanaan, ketika mereka akan hidup bersama-sama di tanah Kanaan, mereka bisa menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan adil, perbuatan yang memberikan kebenaran. Iya, iya, tidak, tidak. Selebihnya itu dosa. Itu yang diharapkan, itu yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Memang kehidupan di Yerusalem atau di tanah Kanaan pada waktu itu, ketika mereka memasuki tanah Kanaan, banyak suku yang sudah diam di tanah Kanaan. Banyak suku yang sudah tinggal di sana, bahkan sudah menetap di sana. Jadi kalau mereka pun nanti masuk ke tanah Kanaan, mereka harus baik, begitu kira-kira. Mereka harus baik, mereka harus bersosial, dan mereka menjaga kekerabatan. Mereka menjadi satu bangsa yang hidup dengan rukun, dengan bangsa yang lain. Jadi Tuhan mengajari begitu ya, menata kehidupan Israel untuk hidup bersosial. Hidup bersosial, saling menjaga dan saling memberanikan diri untuk berbuat benar, berbuat baik. Adil, itu ya adil berarti benar. Dalam kebenaran ini, dalam keadilan ini ada makna di dalamnya, tidak bersekongkol dengan perbuatan jahat. Tidak bersekongkol, tidak bersepakat dengan perbuatan jahat. Kalaupun ada orang yang berbuat jahat, bangsa Israel tidak mau ikut dengan kejahatan itu. Bangsa Israel seharusnya tampil beda bahwa dia itu bangsa Allah, bangsa Tuhan. Dia harus menunjukkan bahwa dia tampil beda dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau ada kejahatan-kejahatan di sana, bangsa Tuhan ini harusnya tidak mau bersekongkol. Berani mengatakan tidak kepada kejahatan. Itu yang pertama yang Tuhan mau ajarkan dan ketetapan itu mau dilakukan bagi bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan mau menyuruh bangsa Israel memberikan perlindungan kepada rakyat, kepada masyarakat yang tinggal di sana. Tadi ada dikatakan, kalau ada pun hewan mereka, lembu mereka hilang, tersesat, kalau kamu menemukan lembu mereka yang hilang, kembalikan. Berarti Tuhan mau mengatakan tidak milikmu, jangan ambil. Kalau bukan milik kita, jangan diambil. Dan harus cari orangnya, ini milik siapa. Dan kembalikanlah kepada pemiliknya. Ketika kita mengembalikan milik orang lain, berarti kita sudah memberikan hak hidup bagi mereka. Kenapa? Karena lembu, kuda, hewan-hewan piaraan itu adalah sebagai alat mereka ya untuk kerja misalnya. Lembu itu sebagai alat mereka bertani, atau yang lain, hewan-hewan yang lain juga sebagai ternak mereka untuk menyambung kehidupan mereka. Menolong mereka untuk bekerja lebih cepat. Jadi kalau kita biarkan itu hilang dan kita tidak kembalikan, berarti kehidupan mereka terganggu, pekerjaan mereka terganggu. Ketika kita kembalikan, berarti kita memberikan haknya untuk tetap hidup. Jadi Tuhan memang jauh sekali memikirkan bagaimana masyarakat bisa hidup. Dan ada tadi dikatakan kalau unta mereka, kalau keledai mereka jatuh karena terlalu beban berat, tolonglah
kurangi bebannya, bantu dia untuk mengurangi bebannya, sehingga unta-untanya pun tetap bisa berjalan baik, mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Berarti Tuhan memang menyuruh bangsa Israel untuk peduli kepada sesama, bahkan menolong sesama. Menolong sesama. Kenapa? Dengan kepedulian kepada sesama dan saling menolong terhadap sesama, kita bisa sejahtera hidup. Kita nggak bisa sendiri. Walaupun bangsa Israel itu sejahtera, cukup, aman hidupnya, tapi kalau sekitarnya tidak aman, sekitarnya tidak sejahtera, dia akan terganggu. Pasti akan ada gangguan. Jadi Tuhan mengatakan jangan egois. Jangan egois. Berikanlah hak hidup bagi orang-orang di sekitarmu, bantulah mereka, kembalikanlah hak-hak mereka. Itu yang kedua. Baru yang ketiga Tuhan katakan, ini masalah etika. Jangan terima suap. Ini dari ayat 8. Janganlah terima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Berarti Tuhan memang menyuruh jangan terima suap. Jangan terima suap. Kenapa? Kalaupun tadi saya benar, ketika saya mengambil uang orang lain, itu sudah ada bujukan untuk saya mengikut apa kata mereka. Ada bujukan. Dan kalau saya sudah menerima suap itu, sangat sulit bagi saya untuk menolak bujukan mereka. Padahal bujukan itu belum tentu untuk mensejahterakan banyak orang. Bujukan itu bisa saja untuk kepentingan kelompok tertentu, untuk kepentingan mereka yang mau menunjukkan powernya, kehebatannya atau bagaimana. Jadi dasarnya sekali Tuhan sudah mengatakan jangan terima suap. Karena suap bisa membutakan mata, suap bisa membutakan hati, suap bisa membutakan segalanya yang benar. Dan kita tidak berani lagi mengatakan tidak kalau sudah terikat dengan suap. Tuhan mengajari bangsa Israel, mulailah dari karya-karya kecil, mulailah dari perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar, dari kita. Dari kita, bangsa Israel itu harus mampu mengatakan yang benar. Dia adalah bangsa Tuhan, sebagai bangsa Tuhan menunjukkan kebenaran. Menunjukkan kebenaran. Jadi etika masyarakat ini penting sekali untuk dibicarakan. Dan selalu digembar-gemborkan begitu ya. Dan yang terakhir katanya di sini, kamu dahulu orang asing. Jadi ketika ada orang asing di sekitarmu, bantulah mereka. Kenapa? Karena kamu dulu pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Dan mungkin saja waktu engkau berada di tanah Mesir, engkau memiliki kesusahan banyak. Ditekan, disiksa, diperbudak. Untuk mendapatkan makan sesuap sulit. Karena tergantung kepada tuan-tuan. Tetapi ketika engkau menjadi orang bebas dan nanti kau akan menjadi penghuni Yerusalem, penghuni tanah Kanaan, mungkin banyak orang juga yang akan datang menjadi pendatang di Yerusalem. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu anak Tuhan yang tidak berbalas dendam, begitu kira-kira. Tidak mau berbalas dendam. Karena kamu anak Tuhan, tunjukkanlah engkau baik kepada mereka. Berikan hak hidupnya, tolong mereka. Jadi tidak seperti aku pemerintah latih kuakap, hari ini aku akan menindas engkau juga. Tidak ada balas dendam. Tetapi yang ada, engkau adalah saksi Tuhan. Buktikan engkau bisa memberikan perlindungan kepada mereka yang susah. Jadi ini firman Tuhan yang bisa kami lihat dari Keluaran 23, 1-9. Dan dari firman ini kami mau mengatakan bagi kita semua masyarakat dan jemaat, satu, bahwa kita warga gereja, anak-anak Tuhan ini tampil beda. Tampil beda dalam pilkada serentak,
kita harusnya tampil beda. Mungkin banyak orang yang akan memberikan sesuatu, rayuan-rayuan atau bagaimana. Banyak orang yang mengatakan, labo salah, adi berikan pebelo cawir, labo dalih. Enggak masalah, kalau di bawah sekian ratus ribu, enggak masalah. Atau apapun itu alasannya, karena tadi dikatakan banyak orang. Tapi sebagai warga Karo, warga masyarakat, warga gereja, tampil beda. Mungkin yang lain mau menerima, tetapi hari ini dikatakan warga gereja tampil beda. Tidak. Karena ketika kita menerima, kita tidak lagi mau tahu mengatakan mana yang benar. Lanesi tersibujur, nggak usah kap balik rina. Apalagi kalau mengatakan itu sudah biasa. Dalam firman Tuhan, suap itu tidak biasa. Dan yang kedua, tolaklah. Tolak suap. Karena bukan itu yang dihendaki Tuhan dari anak-anaknya. Ketika kita menolak suap, saya pikir kita sudah menjadi pahlawan bagi bangsa kita. Ketika tidak menerima uang suap, kita sudah menjadi pahlawan. Setidaknya untuk Tanah Karo Simalem. Jadi ini firman Tuhan bagi kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi dasar kita di dalam mengikuti pilkada. Kita ikuti semua alur-alurnya dan ambil bagian untuk pilkada, ikut mengambil bagian memberikan suara. Tetapi ingatlah firman Tuhan mengatakan tampil beda dari bangsa-bangsa yang lain, dari suku-suku yang lain. Ini firman Tuhan bagi kita semuanya, Tuhan yang terpuji dan termulia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau menata kehidupan kami begitu baik, sehingga kami boleh hidup sejahtera di tengah-tengah kota yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat perancangan Tuhan, sehingga kami boleh hidup peduli, saling mengasihi, saling menolong, saling melindungi satu dengan yang lainnya. Dan biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi kekuatan bagi kami, menjalani kehidupan kami, hidup bermasyarakat di tempat kami, di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Bapa kuatkan kami, Bapa yang menolong kami. Inilah doa kami Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, Mejojua kembali membantah Rina. Selamat malam buat rekan-rekan semua, jemaat GBKP dan semua masyarakat di Kabupaten Karo dan dimanapun berada, yang saat ini menanti-nanti hari yang sedang kita hangat bicarakan terkait dengan Pilkada serentak di tahun 2024. Tidak lama lagi ya, jadi tanggal 27 November kita akan memberikan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang kita rasa, kita anggap kompeten sesuai dengan apa yang sudah kita lihat perkembangan informasi di media-media, termasuk di media GBKP yang juga kita cintai ini melalui podcast Modraman GBKP, bisa dari Facebook dan juga YouTube, kita bisa bergabung bersama-sama supaya gereja juga bisa mendapatkan masukan-masukan yang baik sehingga masyarakat secara umum, jemaat pada khususnya GBKP itu bisa memilih calon pemimpin nanti yang sesuai dengan hati nurani dia. Nah, kembali kita hari ini berbincang-bincang dengan tamu kita setelah beberapa saat yang lalu kita juga sudah berbincang dengan KPU Kabupaten Karo. Pada malam hari ini kita berbincang-bincang dengan tamu kita yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bang Gemar Tarigan. Selamat malam Bang Gemar. Selamat malam. Iya, Bang Gemar ini tidak asing lagi bagi kita ya, karena di periode yang lalu sebagai KPU ya, di KPU, Ketua KPU Kabupaten Karo, pada periode ini menjadi Ketua Bawaslu di Kabupaten Karo. Nah, malam ini kita berikan kesempatan kepada Bang Gemar yang sudah banyak berpengalaman di pemilu dan juga pilkada di Kabupaten Karo, sehingga malam ini bagi warga GBKP dan semua masyarakat Karo pada umumnya, dan juga ada di 500 kabupaten kota, 27 provinsi ya di seluruh Indonesia juga melakukan pilkada serentak. Nah, kita berbagi, mungkin banyak juga pemilih-pemilih pemula ini Bang Gemar yang belum tahu sebenarnya Bawaslu itu siapa sih, kira-kira begitu. Jadi kita awali dulu ya, perkenalan Bawaslu itu sebenarnya apa dan fungsinya sebagai apa dalam proses pemilu maupun khususnya pilkada pada saat ini. Kami berikan waktu untuk Bang Gemar dan pada kita semua yang ikut podcast ini bisa juga kasih masukan atau pertanyaan, kita harapkan bisa menambah dialog kita pada malam hari ini. Kami persilakan Bang. Ya, bujur, Mejojua, selamat malam buat kita semua. Selamat berngisi Mahuli. Sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi pertanyaan host, saya koreksi, jumlah kabupaten kota 514 se-Indonesia, jumlah provinsi 38. Nah, itu dia ya. Itu yang pas sesuai. Tapi di berita di KPU 508 yang ikut. Iya, enggak semua ikut. Jadi 514, enggak, jumlah kabupaten kota 514, jumlah provinsi 38. Itu dia kan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu sesuai dengan pertanyaan bahwa memang regulasi sudah jelas menyatakan bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama KPU, Komisi Pemilihan Umum berserta jajarannya, tentu dari pusat sampai ke daerah. Dialah pelaksana teknis secara langsung pengelola kegiatan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kalau sekarang namanya pemilihan, dulu kita sebut dengan pilkada. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di sana diangkatlah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi, baik mengawasi KPU maupun peserta. Nah, peserta, pasangan calon, partai politik dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga ada namanya DKPP. DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu adalah dia menjaga secara etik kedua lembaga ini, KPU dan Bawaslu. Jadi tiga-tiga ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, artinya pemilu itu sukses akibat adanya 3 lembaga yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia akan menyidangkan ketika Bawaslu dan KPU katakanlah ada dugaan melakukan pelanggaran secara kode etik. Jadi 3 lembaga ini harus senantiasa beririsan.
Jadi tidak ada satu lembaga yang bisa mengklaim suksesnya pemilihan ini oleh karena lembaga dia, enggak, harus secara bersama-sama. Jadi Bawaslu ada 3 utama tugas penting, kami simpulkan dulu secara umum. Yang pertama yaitu pencegahan terjadinya pelanggaran. Itu tentu. Apa itu pelanggaran? Baik pelanggaran yang dilakukan oleh peserta, kalau dalam kesempatan ini, masa saat ini adalah pasangan calon atau partai politik pendukung, maupun pencegahan yang dilakukan terhadap KPU ketika melakukan tahapan. Jadi pencegahan, kita mencegah. Pencegahan ya? Iya, mencegah sebelum terjadi. Jadi senantiasa Bawaslu melakukan baik menyurati, menghimbau, mengingatkan dalam setiap event-event dan dalam bentuk surat kepada pasangan calon dan KPU agar pertama mematuhi tahapan-tahapan, mematuhi regulasi yang ada, mematuhi PKPU sesuai dengan tahapannya begitu. Ya itu. Baru setelah kita tercegah dalam seharian kita, tentu kita melakukan pengawasan. Kita melakukan pengawasan. Apa yang saat ini umpamanya berlangsung sedang tahapan kampanye. Seluruh jajaran Bawaslu melakukan pengawasan di seluruh tingkatan. Ya, bentuknya seperti apa? Pengawasan seluruh jajaran Bawaslu itu kan ada di seluruh tingkatan. Pertama dulu tingkat kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa kelurahan. Baru ini sedang berlangsung juga perekrutan pengawas tingkat TPS. Nah, jadi itu personil Bawaslu. Seperti apa melakukan pengawasan? Contoh begini, ini kan pasangan calon 1, 2, 3 sudah ditetapkan oleh KPU memiliki zona kampanye. Tanah Karo itu dibagi wilayah, zonanya untuk melakukan kampanye sesuai dengan PKPU, bahwa ada tatap muka, pertemuan terbatas, temu warga, dialog dan sebagainya, sama dengan turun ke pasar, itu kan semua tatap muka. Itu harus kita awasi. Kenapa? Karena bagi seorang bakal calon yang melakukan kampanye kan ada juga aturannya. Contoh, tidak boleh menyinggung sara, tidak boleh menghasut, tidak boleh melanggar zona atau tempat yang sudah ditentukan oleh KPU. Oh, begitu. Akan berbenturan dengan pasangan lain. Artinya dalam hari yang sama? Iya, di hari yang sama kan sudah ada ditentukan zona. Jadi KPU memutuskan Karo ini dibagi 3. Jadi pas 3 pasangan calon secara bergiliran diputar terus. Jadi zona 1 pasangan 1 umpamanya, zona 2 pasangan 2, zona 3 pasangan 3. Besok diputar lagi zona 1 ke 2 dan sebagainya. Itu secara bergiliran. Artinya zona itu kan semua bisa dipakai ya, tapi waktunya yang berbeda. Waktunya yang akan berbeda, dan itu kesepakatan kemarin dengan LO pasangan calon bertiga dengan KPU yang dihadiri oleh Bawaslu. Jadi ketika Bawaslu beserta jajaran melakukan pengawasan, itu tadi ada enggak di sana unsur hasut menghasut, mempersoalkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, itu enggak boleh, itu kan dilarang. Itulah tugas kami, menghasut, menyinggung unsur sara, mendiskreditkan, menyudutkan kelompok golongan yang lain, itu secara bahasa dan tindakan. Baru dalam saat kampanye ada nggak terjadi distribusi ataupun money politik yang sangat dilanggar oleh peraturan. Contoh, di PKPU jelas pasangan calon berhak memberikan bahan kampanye tambahan selain yang ditetapkan oleh KPU, itu dalam bentuk topi, kaos, sal, itu boleh, tapi tidak boleh satu PCC itu seharga lebih dari 100.000. Itu yang diizinkan oleh undang-undang. Jadi boleh dalam bentuk baju, beka bulu. Itu merupakan alat kampanye. Alat kampanye untuk memperkenalkan. Kampanye kan sejatinya kan memperkenalkan diri, menawarkan gagasan ide-ide untuk bisa diminati oleh masyarakat. Itu kan sejatinya kampanye. Jadi ketika dia berkampanye, tentu Bawaslu dan jajaran melakukan monitoring, itu pengawasan. Apa yang salah tentu akan dilakukan penindakan, apa yang tidak salah ya tentu kita akan biarkan menjadi hak dan pasangan calon tersebut. Jadi setelah melakukan pengawasan, kan saya bilang tadi ada 3, pencegahan, pengawasan, baru
Kalau kita menemukan ada pelanggaran baru kita melakukan penindakan. Penindakan ya. Penindakan ini kan ada dua kemungkinan. Satu, bisa dilaporkan orang, berhasil berdasarkan laporan masyarakat, tanggapan masyarakat atau pengaduan Dumas, pengaduan masyarakat, bisa juga langsung atas temuan Bawaslu beserta jajaran. Gitu kan. Tentu di sana akan diproses, kalau dia melanggar, dianggap memenuhi unsur material dan kelengkapan lainnya, tentu akan dibawa yang namanya Gakumdu. Di Gakumdu akan dibahas. Tentu banyak lagi, sudah panjang lagi di sana prosesnya, dilakukan klarifikasi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau memang dia mengarah ke pidana, tentu akan berujung di pengadilan. Kalau tidak, tentu stop di tingkat Gakumdu. Begitu dia. Itu secara singkat tugas Bawaslu yang bisa kami sampaikan. Jadi Bawaslu itu punya personil sampai 1 per desa kelurahan namanya PKD, baru 1 per TPS nanti sebulan masa jabatan dia sebulan, artinya khusus fokus dia beberapa hari menjelang hari H dan pasca, itu akan diangkat 1 orang per TPS namanya pengawas TPS. Itulah personil Bawaslu yang akan membantu melakukan 3 poin tadi terhadap proses di tingkat TPS. Oke, Bang Kemar, sebelum dilanjut ya, ini menarik tadi ada disampaikan ada alat kampanye ya. Selama ini juga dari pengalaman masyarakat ada kaos dan sebagainya yang mereka terima. Tapi mungkin perlu disampaikan juga alat kampanye ini kapan bisa disampaikan seperti itu. Apakah kan ada hari tenang itu ya, hari di minggu tenang, hari minggu tenang apa namanya itu? Apakah di situ bisa diberikan atau sebelum berapa hari sebelum pemilihan itu bisa dilaksanakan pemberian barang-barang ini? Karena banyak juga area-area di masyarakat ini kan serangan pajar katanya, mungkin bisa juga berupa barang ini tadi, misalnya sarung misalnya. Apakah itu melanggar atau seperti apa begitu? Kapan bisa berikan? Ya saat ini, saat kampanye. Saat minggu tenang 3 hari sebelum hari H itu nggak boleh. Kita kan 27 November pemilihan. Berarti 3 hari itu masa tenang. Masa tenang dalam artian stop dari hiruk pikuk kampanye, berfokus kepada hari H 27. Berarti 24, 25, 26 ada 3 hari masa tenang. Batas terakhir itu berarti 23 ya? 23, itulah batas terakhir masa kampanye. Tentu kapan bahan kampanye bisa dibagi-bagi oleh pasangan calon dan tim, yaitu saat kampanye saat ini. Ini kan masa kampanye sekarang. Ya, tentu biasanya itu saat ada forum warga dihadiri oleh pasangan calon atau tim. Disitulah ada juga pasangan calon kita lihat belakangan ini mengunjungi pasar-pasar dan memang zonanya di situ, silakanlah, itu namanya tatap muka secara door to door kan langsung. Atau ada dalam satu desa dikumpulkan beberapa orang atau ratusan orang, itu namanya pertemuan terbatas. Karena pertemuan terbatas ini maksimum 1.000 orang, itu boleh juga dibagikan di situ. Jadi kapan? Ya saat masa kampanye. Saat ini sudah bisa dilakukan. Tapi ingat, maksimum 100.000 kalau dikonfirmasi dalam bentuk uang, tapi tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Harus dalam bentuk barang. Harus dalam barang ya? Iya. Ketika itu sudah uang, itu sudah bisa dikatakan politik uang kah begitu ya? Iya, betul. Itu sudah melanggar. Oke, tapi satu lagi sehubungan dengan masih ini tadi ya tentang pelanggaran ini, karena fenomena yang terjadi di diskusi-diskusi dengan masyarakat memang banyak yang muncul hal seperti ini. Nah, ketika misalnya ini terjadi, ini kan ada pengawasan tadi, itu dari Bawaslu. Nah, dari masyarakat itu sepertinya ketika mereka melihat sesuatu itu bagaimana teknis dan kemana mau mereka laporkan dan jaminan seperti apa yang bisa didapatkan sebagai pelapor sehingga masyarakat ini berani, karena selama ini kan banyak yang nggak berani melaporkan seperti itu. Pengalaman dari Bang Kemar sendiri baik masih di KPU dulu dan juga di Bawaslu sekarang, kira-kira ada nggak pengamatan seperti itu?
Iya betul bahwa masyarakat sedikit enggan atau tidak mau capek atau mungkin tidak peduli kan. Idah nangkai sih terjadi tapi malas dia melaporkan. Itu yang sebenarnya harus kita buka kan. Jadi kami mau menyampaikan bahwa Bawaslu beserta jajarannya itu sampai ke tingkat PTPS. Walaupun PTPS itu nanti belum dilantik, tapi sampai tingkat desa kelurahan sudah ada. Silakan laporkan ke situ. Jaminannya apa? Si pelapor akan dikunci dan dirahasiakan namanya sama sekali. Tidak akan dikasih tahu kemana-mana. Karena kita dilindungi oleh undang-undang. Apalagi di sana nanti ada muaranya ke Gakumdu, ada kejaksaan dan kepolisian. Gakumdu ini kan ada 3. Sentra Gakumdu dalam rangka penyelesaian. Gakumdu itu apa, Bang? Sentra Gakumdu di Bawaslu itu adalah wadah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dalam rangka menyelesaikan persoalan dan sengketa kepemiluan. Di sana siapa? Bawaslu, kejaksaan, kepolisian. Nah, jadi tapi memang dalam rangka menerima pengaduan itu boleh ke boleh ke Bawaslu beserta seluruh jajaran di tingkat desa dan kelurahan. Jadi tingkat desa kelurahan sekarang sudah ada yang namanya PKD, pengawas desa kelurahan. Sudah lama, sudah lama kita angkat. Ke situ boleh dilaporkan. Nah, nanti dipandu, diajari apa yang menjadi persyaratan. Nah, tentu kita juga mengharapkan masyarakat jangan juga asal menuduh. Ya, kalau memang ada bukti silakan. Berarti ada foto gitu ya? Iya, minimal foto, rekaman video, atau rekaman suara, atau bukti-bukti apalah. Ya, karena memang begitu juga masih peraturan undang-undang hukum di negara kita. Kalau kita menuduh nggak ada bukti kan sama saja dengan ya nggak akan kalau ada masyarakat melaporkan tanpa bukti pun Bawaslu tidak akan menuduh itu sebagai fitnah, pendeta. Kami menganggap itu sebagai informasi awal. Ya, itu sangat berharga. Walaupun gak ada bukti ya, kami akan menelusuri, kalau kami temukan kita tindak lanjuti. Tapi sebaiknya lebih bagus dilengkapi bukti, alat bukti, biar kami penelusurannya pun sudah lebih tertuju kepada siapa dan apa gitu kan. Terkait dengan PKD tadi ya, Pengawas desa kelurahan ini, apakah ini sudah ada disosialisasikan ke masyarakat? Karena saya sendiri juga baru mendengar seperti itu. Jangan-jangan nanti masyarakat pun tidak tahu sehingga mereka enggan atau memang tidak mau atau tidak berani. Antara 3 ini bisa aja ada yang tidak peduli juga, ya biari aja bukan urusanku, seperti itu. Kira-kira ini bagaimana? Apakah bukan hanya mungkin di desa tapi di tingkat kabupaten, kecamatan, desanya itu seperti apa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada masyarakat, ke publik? Ya, sosialisasi yang sudah dilakukan Bawaslu seperti tingkat kabupaten, kami jujur saja kita sudah mengundang contoh Matraman beberapa kali dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Gereja, agama ya? untuk dihadirkan Tokoh di suatu agama, ya? tempat. Semua partai politik, semua OKP sudah kita hadirkan beberapa kali. Besok juga ada sosialisasi tentang netralitas di Brastagi. Kita undang seluruh camat-camat. Tapi memang jujur saja itu kan belum selesai, belum siap, belum cukup. Ya memang harus kita pemilu ini kan kami sering bilang pemilu ini kerja keroyokan. Kalau Bawaslu KPU saja mengerjakan nggak akan siap ini. Harus didukung oleh masyarakat semua kita. Nah, jadi satu per desa itulah undang-undang yang bisa memberikan kepada Bawaslu petugas kami tingkat desa. Sedangkan PPS itu kan pelaksana anggotanya KPU di tingkat desa kelurahan itu kan namanya PPS. Itu ada 3, pengawasnya 1, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itulah undang-undang. Jadi hal-hal yang menyangkut dugaan tadi boleh, sangat siap mereka kok menerima laporan. Kalau memang ada masyarakat mau melaporkan, ada petugas kita di tingkat desa. Ya betul, masih banyak juga yang tidak tahu ada pengawas desa kelurahan. Itu kan sama dengan apa juga, banyak juga masyarakat belum tahu tanggal berapa pemilu kan, begitu-gitunya ini kan. Informasi. Iya, jadi inilah gunanya juga podcast ini, saya pikir salah satu pencerahan bagi masyarakat terutama warga GBKP bahwa Bawaslu hadir di seluruh tingkatan. Dan PKD ini Bang, ini kita yang memilihnya
atau mereka yang mau mendaftar menjadi PKD ini sama dengan PPK yang lain. direkrut. Iya, kita buka pendaftaran, masyarakat mendaftar. Tentu di sana persyaratan yang mutlak. Contoh, tidak boleh pengurus partai politik sudah 5 tahun, tidak boleh pendukung salah satu pasangan calon dan sebagainya dan sebagainya. Dan harus KTP di desa dan wilayah setempat, kan begitu. Jadi Itu di PKD ini di kampungnya langsung. iya, warga desa di desa itu. Ya, sebelum kita lanjut ya Mang Gemar, ya kita sapa dulu teman-teman kita, orang tua kita yang juga mendukung podcast GBKP ini. Ada Pertua Alfredi Ginting, Bapak Alniko Ginting dari GBKP kilometer 4 yang juga mendukung pendanaan untuk podcast ini yang berada di Medan. Kemudian ada orang tua kita, Pertua Bapak Harpan Sinurat, ini dari GBKP Perumnas Simalingkar. Beliau adalah pengusaha tukang emas dan berlian di Pasar Pringgan. Nah, kemudian ada yang ketiga juga pengusaha Panglong Semangat Baru, Jalan Besar Biru-Biru. Ini orang tua kita, Naras Insinyur Julianus Ginting Suka. Kemudian ada juga pelayanan duka, ini ada bisnis untuk pelayanan duka ini peti jenazah dan mobil ambulans, ini beralamat di Medan, Bandar Baru dan Brastagi, yaitu kawan kita juga, orang tua kita, Wage Ginting Manik. Nah, jadi ada beberapa lagi, yaitu Panglong Barus menjual alat-alat bangunan. Ini alamatnya ada di Jalan Karet Raya nomor 70 Perumnas Simalingkar. Jadi orang tua kita ini, teman kita ini semua tetap setia ini mendukung supaya podcast GBKP ini bisa berlangsung terus. Mudah-mudahan ada yang lain juga yang peduli sehingga misi-misi gereja yang bisa mempublikasikan banyak hal termasuk dari gereja kita, termasuk di pilkada ini juga bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Jadi menjojuah man bandu krina orang tua kami, sukses usaha andu krinana, jojuah kam krinana. Kita lanjutkan ya Bang Gemar ya. Yuk. Satu hal tadi ada sudah tahapan sosialisasi ya. Kemudian kalau kita berbicara soal tahapan, ini saat ini sudah tahapan apa ini sekarang? Ya, sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU hari ini sedang berlangsung tahapan kampanye. Ya, jadi saya sedikit mau sampaikan, ada juga kadang kan semacam katakanlah dari masyarakat ada a priori, banyak juga yang tidak peduli, banyak juga yang tidak merespon apa-apa. Saya mau sampaikan begini, masa kampanye ini memang masanya pasangan calon memperkenalkan diri. Ya, masa dia, walaupun kita tidak memberikan kebebasan seluas-luasnya, ada juga aturan yang mengatur mereka, tapi sekali lagi inilah saatnya mereka memperkenalkan diri untuk mempengaruhi hati nurani masyarakat agar memilih dia. Kan itu ya, apanya substansi dari kampanye. Jadi memang tahapan kampanye ini adalah tentu akan digunakan oleh pasangan calon secara maksimum. Mana-mana yang boleh dikunjungi, apa saja yang bisa dilakukan, tentu mereka secara maksimum melakukan. Dan sampai saat ini kami memonitor seperti pelanggaran zona yang dilakukan itu belum ada. Mengikuti apa yang diputuskan oleh KPU-nya masih semua kan. Jadi sekali lagi ya, saya pikir masyarakat perlu mendengar ini visi misi yang 3 ini ketika dia bersosialisasi atau berkampanye, biar betul-betul kita paham apa maksudnya ke depan. Itu harapan kita. Itu harapan kita masyarakat. Artinya masyarakat juga harus cerdas dan kritis lah, ya kan? Jangan asal senang, asal apa, tapi lihatlah gitu. Apa visi misinya ke depan. Atau juga apa rekam jejaknya yang selama ini. Jadi jangan asal telan, itu maksud kami. Sekali lagi, ini memang kesempatan pasangan calon untuk memperkenalkan diri, untuk menyatakan dirinya bahwa siap menjadi pemimpin di Kabupaten Karo. Kalau media khusus dari Bawaslu untuk memperkenalkan itu seperti apa? Tentu KPU itu
Bawaslu, secara teknis pelaksanaan ini semua kan KPU. Ya, benar. Di KPU itu alat peraga kampanye, spanduk, baliho itu akan dicetak dan difasilitasi oleh KPU. Itu sudah ada. Untuk setiap desa. Untuk setiap pasangan calon jumlahnya nanti keputusan KPU ada berapa per pasangan calon. Baru ada namanya bahan kampanye. Bahan kampanye itu ada flyer, stiker, brosur, itu juga dicetak oleh KPU dan diserahkan kepada pasangan calon untuk dibagi-bagikan oleh pasangan calon. Nah, baru ada lagi bahan kampanye yang saya bilang tadi yang bisa dicetak, diadakan oleh pasangan calon itu tadi dalam bentuk yang bisa digunakan, sarung dan sebagainya, wisnipers dan sebagainya, tapi itu tadi Tidak nominalnya melebihi 100.000. tidak boleh melebihi 100.000. Nah, jadi media apa berikutnya? Akan ada iklan di televisi atau iklan radio difasilitasi oleh KPU. Baru akan ada debat antar pasangan calon. Menurut KPU di PKP itu kan maksimum 3 kali. KPU Karo menurut setelah kami mendengar akan dilakukan 3 kali debat antar pasangan calon. Ini kan dalam rangka mengkaji, memperkenalkan pada masyarakat bahwa apa konsep mereka di debat itu kan. Baru ada lagi kampanye ataupun bersosialisasi di media sosial. Nah, itu dilakukan 14 hari terakhir masa kampanye. Berarti saat ini belum bisa. Itu Sudah ada jadwalkah untuk debat ini, Bang Gambar? debat belum. Sampai ada detik ya? ini kami belum menerima informasi dari KPU, tapi yang jelas mereka sudah memutuskan ada 3 kali. Kemudian begini, kan ada beberapa seperti gereja lah misalnya, kita dari GBKP. Ketika ingin melakukan sesuatu sosialisasi, tadi kan ada alat-alat kampanye yang dikeluarkan oleh KPU. Bisakah itu misalnya diminta atau seperti apa prosesnya bisa diminta di KPU kah supaya membantu? Karena gereja juga peduli nih. Ini yang yang melakukan podcast kali ini ada berapa kali tahapan sampai pilkada ini kan sebenarnya bagaimana peran gereja dalam politik untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat seperti Bang Gemar bilang tadi tidak buta tentang politik sendiri dan tidak buta dengan visi misi para calon pemimpin yang ada di Kabupaten Karo. Kira-kira itu ada enggak? Iya, itu bahan kampanye yang saya bilang tadi, flyer, brosur itu kan berisi rata-rata dari udah saya lihat desainnya kemarin, berisi visi misi dan program. Saya pikir itu nggak apa-apa diminta ke LO pasangan calon, tim kampanye pasti diberikan karena KPU akan mencetak banyak per pasangan calon dan semuanya sudah dalam proses pencetakan oleh KPU ini. Minta saja ke pasangan calon. Yang pertama, yang kedua, kalau saya pribadi menyarankan dalam rangka menambah jam tayang mereka untuk memperkenalkan diri ke masyarakat tadi, podcast ini pun undang aja. Kami sudah diundang. Bertiga. Enggak, maksud saya 3-3 lah, jangan pula satu kalian undang, enggak netral namanya. Hari ini pertama, hari ini kan Iya, benar, ya. ya bergiliran ada sudah. Itu sudah Ya. direncanakan nanti setelah sudah direncanakan ya. KPU sudah. Itu. Berarti Bawaslu bagus. hari ini, setelah ini nanti Pasangan ketiga calon. paslon ini mulai besok. Oke. Besok paslon Urutannya. 1 nanti kita sampaikan juga untuk mengundang masyarakat juga supaya Betul, bisa nah, itu maksudnya. mengikuti Berarti podcastnya. kar- Minggu depannya paslon 2 dan minggu depannya Artinya lagi kan paslon GBKP sudah berperan membuka ruang lah, Iya, kesempatan untuk mereka menawarkan, menyampaikan visi misinya. Itu yang perlu kita perbanyak gitu. Jadi podcast inilah salah satu kan. Dan visi misi sekarang sudah disampaikan ke KPU ya. Sedang dicetak kan. Jadi Iya, jadi nanti kita pun kan brosur perlu apanya belajar. itu saya pikir nggak apa-apa saat pasangan calon dihadirkan di sini, minta tolong dibawakan aja brosur-brosur yang gitu ya. katakanlah 100 per paslon, ya kita bisa membagi. Tapi itu masing-masing ya, bukan Iya, tiga-tiganya di betul, situ. masing-masing. Masing-masing ya. Masing-masing. Kami berpikir tadi mana tahu ada di KPU yang Yang bertiga. memang punya KPU ya, ini enggak Yang ada. punya KPU, enggak Masing-masing ada. aja. Tapi akan Kemudian diberikan. sebenarnya kan lembaga-lembaga seperti gereja misalnya kan bisa Membagikan sebagai lembaga yang potensial juga untuk menyampaikan lebih efektif kalau satu pengenalan lembar ya. itu ada 3-3 ya. Iya, Tapi ini maksudnya enggak, seperti memang itu. masing-masing terpisah dia. Ya, kita tadi berharapnya seperti itu, ada 3-3 sehingga kita gereja tinggal setiap desa ada gereja, ada lembaga-lembaga Atau bisa katedral, begini ya Bang, kita minta masing-masing, kita gereja yang perbanyak dalam satu
lembar gitu, 3 mereka Kalau sudah itu ada, sudah- bisa nggak sudah pasti menyalahi. bisa. Artinya nggak menyalahi juga, entah Iya. nanti gereja dan melebesa gitu kan, kita tidak tahu aturan-aturan apa ini. Selama itu dalam rangka memperkenalkan secara adil dan merata, Iya. nggak ada masalah. Nggak masalah, ya. Asal jangan satu salon saja yang dipromosikan, satu, dikampanyekan. enggak. Makanya tadi kita minta 3 nanti sekali 3-nya disampaikan kepada masyarakat. Inilah paslon 1, 2, 3. Dan visi misinya pun yang langsung bertiga, nampak Iya, di sini benar. gitu. Jadi Iya. sosialisasi ini sampai semua. Jadi Iya, kenal ada orang. satu lagi mau kami tanyakan ini sama Bang Gemar. Sepertinya masih ada masyarakat yang belum terdaftar di daftar pemilih. Nah, kira-kira apa solusi bagi mereka yang belum terdaftar sebagai data pemilih di Kabupaten Karo? Iya, di bulan lalu sudah diputuskan namanya DPT, daftar pemilih tetap. Kenapa Iya. DPT ini cepat diputuskan? Ini juga biar masyarakat tahu. DPT ini daftar pemilih tetap adalah basis dari seluruh logistik untuk dilakukan pencetakan. Jadi memang harus dilakukan cepat. Contoh jumlah surat suara, formulir, TPS berapa, petugasnya kan itu. Jadi tentu dengan berbagai proses DPS HP menjadi DPT. Daftar pemilih sementara ada proses, ya harus kita akui banyak juga masyarakat proses ini dia tidak ikuti. Benar. Walaupun kita bilang lihat nama Andu, ada nggak di dalam, banyak juga nggak tahu. Akhirnya kita temukanlah ada orang yang tidak masuk, kan begitu. Pertanyaannya, bisa nggak dia memilih? Bisa. Dia bisa dia melakukan pencoblosan di hari H dengan melaporkan kepada PPS 1-2 hari, 3 hari sebelum hari H, atau membawa dengan catatan membawa KTP. Iya, kita tinggal KTP elektronik ya, tidak boleh ada lain, pemanya dokumen lain enggak, KTP elektronik. Ini bisa dibawa hari H atau 3 hari sebelum hari H ke PPS atau langsung ke KPPS di hari H. Tapi memang itu hanya berlaku di tempat KTP alamat tersebut. Nggak boleh pindah ke tempat lain. 3 hari sebelumnya belum dilapor, boleh di hari H saja bawa. Boleh, tapi di undang-undang sebenarnya diharapkan biar bisa diatur jumlah suara. Jangan di hari H tiba-tiba membludak pengguna KTP. Kan bisa-bisa nggak cukup. Jadi sebaiknya memang dari 3 hari sebelum hari H sudah dilapor. Begitupun kita bilang masyarakat banyak juga hari H-nya dia datang. Nggak akan mungkin nggak dilayani, pasti dilayani. Sepanjang dia KTP-nya di desa tersebut. Kalau TPS-nya boleh di mana aja. Tapi desanya harus contoh satu desa ada 6 TPS. Terserah mau dia TPS mana di 6 itu. Gitu. Tentu kalau di TPS 1 umpamanya dia mendaftar habis prediksi surat suara, akan di drop dia ke TPS 2 dan sampai dia bisa dilayani. Di jam tertentu ya tentunya ya. Jamnya jam 12 ke jam 13. Ya biasanya kan di situ sudah selesai jam ya. 12 ke jam 13. Itulah jam pengguna KTP. Gitu dia. Ya, jadi masyarakat Karo, Jemaat GBKP yang hari ini ikut podcast ini sudah disampaikan ya, mana tahu ada kita atau keluarga kita, sahabat kita, kadek-kadek entah silang ngalit terdaftar ya DPT. Ini sudah disampaikan juga kepada kita apa solusinya, bisa mendaftar 3 hari sebelum hari H ke TPS atau ke PPS. Nah, boleh juga di hari H, tapi ya menunggulah ya, karena kertas suara bisa tidak cukup ketika di situ berdatangan semua kan. Karena ini banyak juga yang pemilih pemula ini yang belum ada KTP, ini seperti apa? Sama perlakuannya. Sama perlakuannya. Ini sesuai dengan aturan KPU, harusnya bagi warga yang 17 tahun tanggal 27 nanti sudah masuk DPT. Kemarin saat pencoklitan, saat pemutahiran data pemilih harusnya ini sudah dimasukkan. Tapi itu tadi kan bisa saja petugas pun nggak dapat, warga pun lupa melaporkan, kan bisa saja. Solusinya itu dia membawa KTP hari H. Berarti sekarang harus punya KTP-nya lah. Iya, logikanya harus punya KTP lah. Kalau nggak ada KTP, apa mau sebagai bukti dia sudah 17 tahun apa? Kan nggak ada. Karena dia nggak terdaftar. Itu dia. Iya, karena seperti pengalaman yang lalu juga
Dukcapil ya menambah jam kerja, Betul. termasuk di hari libur Menjelang- juga supaya menjelang hari masyarakat H, yang belum dapat KTP Dukcapil juga bisa mendapatkan menambah- menyampaikan aspirasinya. menambah melalui pemilihan. intensitas apanya. Ya, pelayanan. ada diskusi yang lebih menarik lagi nih, Bang Gemar, terkait dengan pengalaman penanganan kasus ketika misalnya tadi kan teknis sudah nih sudah didengar oleh yang ikut dalam podcast kali ini. Pengalaman dalam penanganan kasus ini selama ini yang Abang lihat lah, kan banyak masukan-masukan dari masyarakat, alah disampaikan pun nanti tak diselesaikan begitu. Kira-kira karena Bawaslu ini sebagai pengawas, ketika ada kasus-kasus tadi masuk itu prosesnya itu seperti apa? Sehingga masyarakat tidak enggan itu tadi melaporkan, kira-kira begitu. Bukan hanya karena takut atau seperti apa, tapi alah dilaporkan juga nanti nggak diproses, kira-kira begitu. Itu pengalamannya seperti apa? Memang khusus di Tanah Karo, pengalaman yang waktu kami pun belum di Bawaslu ada persoalan, tapi memang akhirnya berhenti juga di tengah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dulu jujur saja, contoh persoalan dugaan pelanggaran money politik ini nggak pernah menjadi nggak pernah diproses. Tapi saat pemilu kemarin yang baru ini, banyak daerah sudah memproses. Ada yang sudah dipidana, ada yang sudah dipenjara. Tapi tidak di daerah kita. Di daerah kita tidak ada yang melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur saja kemarin juga ada dugaan pelanggaran tidak netral pimpinan daerah kan di daerah kita. Kita sudah proses. Kita proses, kita panggil yang bersangkutan. Beliau hadir, Ibu Bupati hadir ke Bawaslu. Dipanggil oleh Gakumdu hadir. Kita proses. Tapi memang tidak ada pelanggaran secara kita telaah, kita selidiki. Memang tidak ada pelanggaran kampanye karena memang pertama tidak masa kampanye. Dia berbicara belum masa kampanye. 23 cabut nomor, masa kampanye 25. Baru setelah kita berkonsultasi dengan ahli pidana, tidak ada unsur pidana pemilihan dalam beliau membuat statement gitu. Jadi memang sampai detik ini kami itu yang pertama kami menerima laporan tentang netralitas kepala daerah. Yang kedua, saat ini kami menangani tentang netralitas salah satu kepala desa di Tanah Karo baru-baru ini, dan ini sedang kami proses. Itu seperti apa kira-kira netralitas? Dia umpamanya memfasilitasi salah satu pasangan calon melakukan kampanye di desa. Dia memfasilitasi secara berlebihan lah kira-kira begitu. Padahal masih menjabat sekarang. Iya, dia kepala desa. Harusnya kan dia tidak begitu. Harusnya betul-betul netral lah. Karena undang-undang netralitas kepala desa juga jelas kan. ASN dan pejabat daerah termasuk kepala desa. Ini sedang kita proses. Tadi kita melakukan pemeriksaan. Ya, kita tunggulah apa nanti hasilnya. Tapi yang jelas sedang berproses. Ada satu kepala desa. Itu biasanya kalau ada hal seperti itu terbukti misalnya, itu sanksinya kira-kira seperti apa? Sanksinya ya kita mengajukan kepada pimpinannya untuk melakukan teguran dan sebagainya. Kalau memang tidak netral ini kan bisa juga pidana, bisa pidana. Pidana umpamanya penjara. Kalau pidana kan penjara. Tentu harus melalui putusan pengadilan. Kan begitu. Jadi tidak memang Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri karena di sana ada peradilan umum. Kalau memang, tapi memang telah awal penyidikan awal itu ya tempatnya di Bawaslu. Gitu. Baru dilempar, dibuang ke Gakumdu, baru Gakumdu yang memutuskan akan dilanjutkan kemana. Kalau memang ada pidana tentu diteruskan ke penyidik pidana. Pengadilan lah ujung-ujungnya muaranya kan. Ya pengadilan akan memutuskan apa ya tentu itu udah hak dan mutlak dari pengadilan, tidak jadi urusan Bawaslu lagi gitu. Itu di kabupaten masing-masing diproses? Betul, di tingkat kabupaten. Nah tadi kan di awal tadi akan ada disebutkan juga ada beberapa elemen seperti kepolisian, kejaksaan, dan yang terakhir tadi ada DKPP. Nah kira-kira kasus seperti apa ini sehingga bisa diproses sampai ke DKPP? DKPP ini dia hanya melakukan penanganan pelanggaran kode etik.
bagi Itu contohnya. Ya, karena bagi kita ini penyelenggara. sambil Iya. belajar ini juga ya, Bagi belajar penyelenggara. tentang Jadi gini, penyelenggaraan. pelanggaran administrasi itu muaranya di Bawaslu. Ya. Pelanggaran kode etik itu di DKPP. Pelanggaran pidana itu ke Gakumdu, tentu lebih tinggi nanti pengadilan gitu dia. Ya, jadi pertanyaan DKPP apa? DKPP dia khusus menyidangkan penyelenggara. Siapa? Bawaslu dan KPU. Itu saja. Itu hanya. Iya. Contoh, ada dugaan Panwas kami menerima uang dari salah satu pasangan calon. Ada yang mengadukan. Secara hukum dia bersalah, tapi etik juga bisa dilakukan pemecatan oleh DKPP. Gitu contoh. Banyak Bawaslu KPU dipecat. Banyak se-Indonesia ini. Bahkan ratusan. Sudah dipecat oleh DKPP pemilu kemarin. Ya. Karena pertama tidak netral, tidak profesional, dan sebagainya, banyak hal lah. Pokoknya kode etik ini kan banyak tidak tertulis. Jadi kode etik ini secara etik. Contoh, aku duduk minum kopi dengan salah satu pasangan calon di warung kopi, secara hukum nggak ada salahnya, tapi secara etik sudah salah. Gitu dia. Dianggap sudah kong kali kong lah Dianggap itu ya. sudah apa? Ada apa-apanya gitu. Netral di mulut. Kalau di perilaku berarti enggak orang duduk sama kira-kira Iya, gitu. benar. Jadi itu yang dibilang etik. Jadi Itu orang salah yang satu, sudah ya. melanggar etik, ya biasanya itu tadi muaranya ke DKPP. Siapa yang mengadukan? Masyarakat, siapapun boleh. Contoh ada pelanggaran di Panwas. Kami menganggap ada dia pelanggaran berat. Kami berhak wajib menyampaikan ke DKPP, melaporkan. Nggak boleh Bawaslu Karo memecat badan ad hoc. Itu ya. Itu muaranya ke DKPP. DKPP akan memproses. Kalau memang terbukti dia akan pecat. Kalau enggak, ya tentu rehabilitasi dikembalikan lagi kepada posisi awal. Jadi sama dengan KPU juga ya, tetap Sama. prosesnya ke DKPP. Kalau di kepolisian, kejaksaan sampai ke Mahkamah Konstitusi seperti apa? Ini pembelajaran juga. Mahkamah bagi Konstitusi masyarakat. ini secara undang-undang kan begini. Perselisihan hasil pemilu atau perselisihan hasil pemilihan nanti itu kan hanya satu bisa digugat kemana? Di Mahkamah Konstitusi. Jadi administrasi tadi ke Bawaslu, etik ke DKPP, hasil pemilu nanti digugat bisanya cuman ke MK. Nggak boleh ke Bawaslu kalau cerita hasil nanti. Nggak boleh ke DKPP. Gitu. Hanya ke MK kalau cerita soal hasil. Gitu. Itulah gunanya Mahkamah Konstitusi. Kemarin kan di Pilpres kan pasangan yang kalah menggugat. Nggak boleh dia menggugat ke tempat lain. Kalau ditemukan lagi ada kode etik di situ ya boleh dia ke DKPP, tapi bukan hasil kan. Itu udah etik lagi, etik penyelenggara Bawaslu atau KPU gitu. Jadi itu dia. Nah, memang ini semua harus saling berperan mendukung, nggak bisa berdiri sendiri. Gitu dia. Ya, itu kan untuk penyelenggara ya, yang apa? Yang melanggar etik. Melanggar etik. Bagaimana kalau masyarakat yang melanggar etik? Misalnya money politik yang berlebih tadi. Iya, benar. Tadi Ya, itu kita- kan pidana bukan etik. Bisa dimasukkan pidana. Pertanyaannya sekarang, Yang etik tadi itu penyelenggaranya. Iya. Jadi KPU dan Bawaslu. KPU dan Iya. Bawaslu tidak profesional, pemain, tidak artinya tidak netral, mendukung salah satu itu kan sudah melanggar etik. Ya, tapi kalau masyarakat, contoh money politik itu kan pidana udah. itu siapa yang mengawasinya dan sanksi. siapa yang Itulah tugas Bawaslu salah satu. Iya. berarti Bawaslu lah, Bawaslu lah. yang mengawasi. Tapi begini, dari ada masyarakat. namanya sekarang di Bawaslu mengembangkan, mengingat terbatasnya personil Bawaslu, karena contoh di Kelurahan Laucimba contoh, cuman satu situ PGAD. Iya. Nah, coba bayangkan Dari bagaimana sekian ribu masyarakat di dari situ. sekian ribu masyarakat, iya kan? Jadi ada yang sekarang kita mengembangkan pengawasan partisipatif. Iya. Pengawasan partisipasi oleh seluruh masyarakat, kelompok-kelompok agama, kelompok tani apa semua di tingkat desa kelurahan itu harusnya mau kita terlibat sehingga memang
Semua kacamata kita melihat itu, ketika menemukan ayo laporkan. Gitu. Kalau itu tadi kalau menunggu apa yang dilakukan Bawaslu dengan personel begitu, ya bisa akan dapat, tapi berapalah kan? Karena itu tadi satu personil di tingkat desa kelurahan. Gitu. Jadi memang pengawasan partisipasi oleh masyarakat sangat kita butuhkan dukungan itu. Siapa mekanisme melaporkan, mekanisme yang harus dilakukan itu boleh silakan berkonsultasi ke Bawaslu secara gratis, ke Panwas. Tapi kemana ini diadukan? Saya mengulangi, bisa diadukan, disampaikan laporan ke Bawaslu di Kabupaten Karo. 17 kecamatan ada namanya Panwas, ada kantornya terbuka terus. Baru ada namanya PKD di tingkat desa dan kelurahan. Gitu. Nah, satu lagi dan banyak lagi. karena setiap ada statement kan ada muncul lagi pertanyaan seperti itu. Nah, pengalaman kita di pemilu-pemilu yang lalu atau pilkada itu kan ada pemantau pemilu, dan mereka juga perannya mengawasi juga. Nah, kira-kira ini seperti apa hubungannya dengan Bawaslu, itu seperti apa peran mereka ini, dan siapa aja yang bisa menjadi pemantau? Khususnya di pilkada adakah itu? Iya, pemantau ini kan juga harus memenuhi unsur-unsur undang-undang yang jelas. Contoh dia sudah mendapat lisensi sebagai pemantau di tingkat KPU RI. Ini KPU yang apa? Jadi daerah ini kadang ada pun pemantau di tingkat pusat, banyak juga pemantau ini hanya dia mengambil sampel beberapa daerah. Contoh diambil Jawa. Di tempat kita ini nggak ada. Padahal sebenarnya yang mendaftar ke KPU itu banyak pemantau. Tapi ya pemantau pemilu dengan relawannya kan butuh biaya besar. Nah, jadi dia hanya memilih sampel beberapa. Kadang di Karo bahkan sama sekali tidak ada. Gitu. Lembaga-lembaga pemantau yang sudah sampai detik ini kan banyak sebenarnya kita tahu. Ada JPPR, ada Forum Rektor, ada KIP dan sebagainya, banyak itu kan. Iya, nanti kita tunggulah siapa yang akan turun, dan biasanya dia harus sudah melapor ke KPU. Saya nggak tahu sampai detik ini. Jadi prosedurnya ke KPU ya. Betul. Kalau misalnya gereja sendiri itu boleh nggak? Boleh. Karena nasional ini gereja ini kan. Iya, boleh didaftarkanlah. Apa persyaratannya? Saya pikir bisa dikonsultasikan ke KPU. Oh, itu ke KPU ya. Ya, karena ini juga menjadi wawasan juga bagi kita, sehingga masyarakat juga atau jemaat GBKP juga bisa lebih mengerti peran kita itu seperti apa sebenarnya, bukan hanya secara pribadi tapi secara institusi juga bisa melakukan kerja-kerja kebersamaan seperti itu. Jadi bukan hanya kita melihat saja terjadi sesuatu, tapi kalau secara institusi kan gereja lah, GBKP lah contohnya, kan ada mulai dari kota sampai ke dusun-dusun itu ada semua jemaatnya. Nah, aku pikir ini juga salah satu potensi yang luar biasa sebenarnya kalau jemaatnya itu ini ya, artinya kan tidak masuk ke kategori yang melanggar tadi ya, baik melanggar dalam hal politik uang atau terjadi hal-hal yang tidak yang dilarang tadi oleh pengawasan dari Iya, salah satu kupikir itu, kalaulah umpamanya kita agak kesulitan menetapkan lembaga kita menjadi sebuah lembaga pemantau, kita bisa menggandeng lembaga pemantau tingkat nasional. Ya. Umpamanya logo kita nanti contoh JPPR, kita mengatakan kami ada 2.000 relawan, tolong dibuat semacam surat tugas, itu biasa. Mereka mau karena mereka juga butuh tenaga. Ya. Mereka butuh tenaga, dan karena keterbatasan dana dia tidak menempatkan orang di seluruh daerah. Tapi kalau kita menawarkan, saya pikir GBKP bisa mencari itu. Bisa mencari mitra yang kita memakai lembaga orang. Atau memang GBKP sendiri bisa menciptakan sebuah lembaga pemantau. Nah, tentu prosesnya ada, ya itulah kita telusuri kan. Karena seterusnya nanti mau drama, mau terlibat, kenapa enggak kita bikin saja lembaga pemantau kita. Benar. Tinggal apa prosedurnya lah dikejar. Secara hukum dan undang-undang mungkin ada kan. Nah, tinggal itulah dikejar oleh di biro apa, biro yang membidangi podcast atau biro politik kan. Saya pikir boleh. Orang toh kita perlunya seterusnya nanti. Atau diinisiasi oleh Muria umpamanya, kan enggak apa-apa.
Nah, ini ada BPP Moria di sini kan. Iya, Moria yang Gerakannya kan sampai ini ya, sampai ke pelosok-pelosok. akar rumput. Itu yang paling banyak itu kategori yang lembaga ini kan. pemantau Moria. Kan mantap dia. Kalau bisa lah saya pikir diinisiasi. Minimal nanti di tingkat Karola dulu kan. Kalaupun GBKP ini semuanya di mana-mana kan. Tapi tingkat Karola dulu dilakukan pemantauan. Kalau ada biaya, ya di seluruh jemaat-jemaat kita yang ada. Kalau di daerah-daerah lain pun ada nanti pemilihan kan. Ini sebentar lagi ada nanti pilkada. Siapa yang memantau itu? Kan bisa lembaga ini itu maksudku. Lembaga yang dibentuk nanti kalau ada memang. Iya, iya. Yang terakhir, ini yang terakhir bukan yang satu lagi. Yang terakhir, karena ini yang selalu diresahkan juga oleh kalangan umum dan tadi sudah kita sampaikan juga apakah ada pelanggaran dan sebagainya. Yang dianggap masyarakat saat ini kan sudah merupakan hal yang biasa, politik uang ini. Nah ini kita bincang-bincang aja ini, bukan dari Bawaslu-nya ya, tapi secara pribadi mungkin atau ada pemahaman khusus tentang pandangan terhadap politik uang itu sendiri. Ini kira-kira menurut Bang Gembar itu seperti apa? Karena banyak yang mengatakan itu bukan politik uang lagi katanya, karena uang pengganti uang makan lah, pengganti transport katanya. Nah kira-kira pandangan Bang Gembar sendiri seperti apa? Karena ini menjadi dilema juga di gereja kita ini. Jujur saja memang dari segi regulasi memang itu tadi kan sudah jelas bahwa memberikan sesuatu kepada warga, memberikan sesuatu kepada calon pemilih dalam rangka mempengaruhi pikirannya, hatinya, enggak boleh dalam bentuk uang. Artinya kalau sudah dalam bentuk uang berarti sudah money politik, mempengaruhi. Gitu. Persoalannya sekarang banyak orang sudah bilang, banyak bilang di kedai-kedai kopi di mana-mana kita ketemu ini menjadi budaya. Ya kan menjadi budaya yang ya kalau sudah menjadi budaya, kalau tidak kita semua merasa itu terganggu, nggak akan mungkin terberantas. Kalau kita berserah diri saja kepada Bawaslu dengan personil yang terbatas, saya pikir juga nggak akan selesai. Kita tahu sendiri kalau ibarat kejadian nakal, kalau suka menerima dan suka yang memberikan, sulit membuktikan ini. Merat singalo, merat kasih meri, begitu cantik. Jadi memang saya pikir pola pikir sama-sama butuh ya. Iya sama-sama butuh mungkin ya. Maksudku itu yang harus kita lakukan pendidikan politik kepada warga. Itu kupikir. Ya tahan selera lah, jangan menerima, harusnya begitu kan. Ingat aku 10 tahun lalu waktu mendiang Pendeta Erik, berkunjung ke beberapa kelas. Aku ikut dulu waktu di KPU masih anggota di Lobalang, kami ikut di Tiga Panas, setiap kelas dikunjungi beliau. Saya pikir itu salah satu model yang bagus. Modramen kujah ngeranai minimal kali 500 jejelma 30 ngikut. Memang janganlah kita berharap 100% ini akan dalam sekejap berubah. Enggak lah. Tapi kan kalau kita diam membiarkan saja money politik ini seperti sudah bukan bersalah lagi, kan ini sekarang. Lalu dia cakap terbersalah ini. Enggak bagi katakan bagi kendai kerja-kerja bang. Kerja-kerja memberikan les ini semulihna. Jadi dah gitu akhirnya ini. Ya itu karena kita biarkan dari awal begitu. Oh jadi karena nenggo biasa bagi. Biasa. Kita aku jamnya kita ngeles, ada juga kita mandi sekarang tanah kales tak. Yang uang tukur uang kai bagi. Yang kita merasa miris sekarang kan ketika kita mengundang jemaat untuk datang itu seperti yang dilakukan almarhum pendeta kan. Mana ya deh? Bapak kan singkat kena tena. Ini kan pengalaman kita pemilu kemarin ya. Pemilu legislatif kemarin kan kita lakukan di 8 titik di Sumatera Utara di 8 klasis. Berapa orang cuman yang datang karena mungkin mereka udah tahu pasti nanti tolak politik uang ini sampaikan begitu kan, karena informasi yang kita dapatkan dari masyarakat itu lana ikin anggap naik politik uang gitu. Jadi ini hanya membuka kita supaya teman-teman yang ikut podcast ini coba mengerti persoalan yang ada. 100.000 maksimum. Tapi kalau uang 50.000 itu salah ya?
Nggak boleh dalam bentuk Nggak uang. boleh berbentuk uang. Karena kan Barang baru baru kan juga boleh. sikitnya itu gitu sebenarnya. Adi beredu ke 50, kau baca 100, kau baca 200 dukna. Begini aja pun Berarti ditabrak memang orang. memberi uang tidak bisa kan ini. Tidak Ini bisa. yang kita tekankan maksud kami bang. Iya, Untuk masyarakat kita ini karena inilah kadang sak gereja pinggul pakai jadi Contoh gini kan, ada kampanye di suatu desa. Pasangan calon A umpamanya mau mengundang dari beberapa desa sekitar. Ya. Kan tentu dihadirkan. Butuh transport. Itu pun nggak boleh dikasih ongkos. Yang bisa dilakukan oleh tim adalah membayar angkutan untuk menjemput mereka pulang pergi. Kira-kira gitu. Nggak boleh dikasih. Di 50 skala PP Kamdaya, nggak boleh. pengganti ongkos sendiri. Pengganti ongkos sendiri pun nggak boleh langsung ke orangnya dalam bentuk uang. Jadi pasangan calon menyewa mobil, ya itulah diantar jemputnya. Jadi man pemilik mobil yang galar, labo man si milih dai. Sampai sekarang begitu peraturan, belum memang dikasih ruang untuk memberikan uang kepada pemilih. Makanya sembunyi-sembunyi ya. Ya, Dan sekarang serangan pajar, Nindunda mer kampanye di masa kampanye. Kadang masa tenang, melana bo banci kampanye. Jadi di serangan pajar ini masa kat bang. Sila resmi. enak meningkulan Enak pelanggaran, cuman nggak ada yang melaporkan, kan ini yang menjadi dilema sebenarnya. Praktek tahu itu sama tahu ada, kita ya, tapi tapi nggak ya bisa seperti tadi masyarakat juga ya menerima dengan ikhlas, yang memberi juga ikhlas, dan yang ada yang tahu pun ya tidak mau melaporkan, ya urusan mereka seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lihat di masyarakat secara umum sebenarnya. Ya, aku pikir sudah banyak ya bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih buat Bang Gemar yang sudah bisa berbagi dengan kita hari ini. Mungkin ada closing ini, sesuatu yang mau disampaikan kepada jemaat atau masyarakat yang ikut dalam podcast kita. Iya, terima kasih. Statementku terakhir bahwa pemilu ini adalah pemilu menjadi tempat warga, tempat masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Jadi tentu itu tadi jangan asal pilih, lihat rekam jejak, baru pelajari baca visi misinya, minimal dari visi misi itu yang kita pilih ada sikap kita, daripada tidak sama sekali kita menentukan sikap dari aspek lain, contoh uang dan sebagainya. Saya pikir itu lebih realistis. Pilihlah sesuai dengan kedekatan hati kita dengan apa yang ditawarkan di dalam visi misi dan program. Nah, kalau mungkin secara personal banyak kita nggak kenal ini, ya nggak ada kita kenal, sebagian besar masyarakat Karo nggak kenal. Tapi minimal kita tertarik dengan visi misinya, kita tertarik dengan programnya, itu kan sudah menjadi indikasi bahwa kita memilih tidak dengan asal-asalan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ragu, kalaupun bagi warga yang belum terdaftar di DPT tadi, hadirlah. Semua akan dilayani oleh petugas KPPS dengan membawa KTP elektronik di hari H, atau melaporkan 3 hari sebelum hari H ke PPS tingkat desa dan kelurahan. Semoga kita bisa menjalani ini dengan baik. Pemilihan ini juga berlangsung dengan aman. Jangan gampang dengan isu-isu hoak. Jangan terpengaruh dengan statement-statement yang tidak jelas. Tapi kalau ada soal pemilihan, kejarlah dari informasi yang benar dari KPU dan Bawaslu dan dari yang dianggap berkompeten. Saya pikir demikian. Bujur Rasmi Ahmad Mata Kira. Ya, terima kasih Bang Gemar. Sebelum kita tutup, kami mengucapkan terima kasih juga buat semua yang sudah berpartisipasi dalam podcast kita kali ini. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada para donatur kita, Pertua Alfredi Ginting, Bapak Andiko Ginting di Medan, Pertua Bapak Harpan Sinurat, ini juga dari Medan, kemudian Naras Insinyur Julianus Ginting Suka, terima kasih banyak. Kemudian kepada teman kami Wage Ginting Manik, dan juga Panglong Barus di Perumnas Simalingkar Medan, Adrianus Barus. Jojua Haman Bandu, orang tua kami Krinana sehingga mendukung tetap podcast GBKP Enda, belah tetap bantu eksis, bantu menyampaikan pesan-pesan
kai si mahuli arah gereja anta untuk dibanci dikonsumsi masyarakat jemaat raskrina kalau sing ikuti pesan Enda. Maka kami dari tim peran gereja dalam politik GBKP tetap menyuarakan bahwa apa yang diharapkan oleh gereja menjadi garam dan terang dalam politik ini adalah tolak politik uang. Itu tetap kita harapkan bisa dilakukan, karena tadi sudah banyak bincang-bincang kita, berapa kali kita podcast, itu selalu menjadi salah satu yang sampai saat ini belum bisa kita selesaikan ya, malah bertambah-tambah dari pemilu ke pemilu. Itu sudah menjadi hal yang umum. Dan pilihlah dengan hati nurani dan kembalilah kita kepada hati nurani kita untuk mempelajari semua latar belakang, khususnya di Pilkada Karo ada sudah 3 paslon yang mungkin kita sudah kenal melalui media sosial, baik media cetak dan lainnya, dari informasi dari mulut ke mulut, dari komunitas kita dimanapun kita berada, kita pelajari sehingga ulah kali kita salah pilih. Kalau kita melihat ketiga paslon ini sekarang sudah mulai memperkenalkan dirinya, informasi yang kita dapat tadi itu salah satu hal untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat, untuk memperkenalkan mereka bahwa kamilah yang layak menjadi pemimpin. Nah, kita bisa belajar dari semua visi misi yang disampaikan, dan kita juga dari tim peran gereja dalam politik akan menyampaikan kembali, memperkenalkan ketika paslon itu di podcast GBKP. Jadi mulai besok tanggal 15 itu kita akan bersama-sama dengan paslon 01, minggu depan kita dengan paslon 02, dan minggu depannya lagi kita bersama-sama dengan paslon 03. Jadi semua paslon ini akan difasilitasi di podcast GBKP. Mudah-mudahan ini bisa menjadi konsumsi kita bersama untuk lebih mengenal siapakah calon pemimpin yang kompeten di Kabupaten Karo di 2024 ini. Mejojo aman banta sehat-sehat kita kerina gelah pas pagi tanggal 27 November kita banci nahkan, kita adalah berharga, suara kita berharga, kita masyarakat siar dolat, kitalah yang menentukan siapa pemimpin kita ke depan. Enda bas kami nari menjua-jua, kami dari tim politik juga, dan Bang Gemar, sampai jumpa lagi di podcast lain, mungkin kita masih bisa bincang-bincang. Ya, untuk menutup saya pendokan kami Bandu Pendeta adalah Bandu Pertoton, sekaligus sudah notokan teman-teman ta Krina si ikut podcast bagi pesilang, termasuk para donatur ta. Dari kami waktu teman Bandu. Iya, bujur, mari sidungi podcast ta, ras kita Toto kita. Seken kami bujur Bandu Tuhan, ibas waktu ras kesempatan si ibrendumen kami, banci kami bercakap-cakap, berdiskusi bersama tentang pilkada, kai harus ilakukan kami sebagai warga masyarakat dalam proses pemilihan bupati bagi gubernur i sekitar kami, i wilayah kami. Bapak i surga arah kami ndai enggo diskusi tambah pengangkan kami. Maka peran masyarakat sangat dibutuhkan di dalam proses suksesnya pilkada. Tuhan, berikan kami tetap kesadaran, berikan kami hikmat, gelah krina min kami singgo megiken berita arah podcast enda, raduras kami, berikan tanggung jawab kami, hak suara pilih kami, alu tidak diiming-imingi oleh uang money politik rasidebana, tapi dengan kesadaran kami sebagai warga masyarakat ingin memilih seorang pemimpin. Si banci karim babai kami, babai tanah Karo, terulin kubas kegeluhan ku wari-wari sirah enda. Bujur Bapak i surga, pasu-pasundu narasumber kami, Bawaslu Kabupaten Karo, Gemar Tarigan, si enggo memberikan pencerahan men kami, ras masyarakat kerina, si megikan podcast enda. Tuhan tetap si memberikan hikmat kepentaran menbana, ibas dahikan dahin tugas bas Bawaslu enda, kelah tuhu-tuhu min alu kemalangan men Tuhan. Idahi kena dahina sikap mehuli kari krinana, proses pilkada dalin mehuli, arah krina pendahin Bawaslu kami, ras krina tim banci ia bekerja sama, seh kukuta-kuta pe,
mengadakan pengawasan yang sangat baik. Gelah masyarakat pe ngidah pendahin Bawaslu enda, ibas pengawasan nasi mehuli, masyarakat pe tertantang untuk geluh bujur, ibas ndahikan dahin-dahinna. Bujur Tuhan, ibas kentisik enda kari mulih mekami, ibas ingan enda nari pasu-pasu kami, banci kami neruskan kegeluhan kami, aktivitas kami mentasi berngenda. Janah kai pe karisi lakukan kami tuhu-tuhu lah bagi singena atendu. Ertoto kami khusus bandu Bapa nang dangi teman-teman kami, silinaturang kami, orang tua kami, si setia menjadi donatur ibas proses podcast si lakukan modraman GBKP enda. Kekelengan kami pertua Alfredi Ginting, Bapa si masu-masu kegeluhena ras Bapa masu-masu usahana. Pertua Bapa Harfan Sinurat GBKP Perumna Simalingkar. NDP Tuhan tetap si masu-masu jabuna, ras masu-masu kesehatan ras pencarina. Kekelengan kami Insinyur Julianus Ginting Suka, NDP Tuhan ibas ia buka usaha panglong, Bapa si masu-masu, arah hepe tambah-tambah gejap kena keleng ate Tuhan, rah ngasup naka ia nahkan pengatakan bujurna, aru memberikan dukungan-dukungan ibas podcast kami enda. Artoto kami nandangi kekelengan kami wage Ginting Manik, ibas kini ngudan na Bapa, ibas iang gomot bagin dahin pelayanan gerejandu, Tuhan si ersmulih. Tambah-tambah kendu kepentarenna, tambah-tambah kendu hikmat, gelah arah usaha-usaha si bahana igejap kena tolenari, Tuhan kap si campur tangan ibas diri naras krina kegeluhena. Artoto kami nandangi kekelengan kami Adrianus Barus, si erdahin buka usaha panglong barus Perumna Simalingkar. NDP Tuhan si masu-masu gelah na usaha-usaha si bahana enda tuhu-tuhu bancika jadi kini ulin erguna menterem jelma sekelewatna. Bujur Tuhan krina seisi jabuna keluargana ipasu-pasu Tuhan. Dan handeskan kami mekrina tim donatur kami enda kubas tandu si melias. Itu token kami pe si ngerunggui sindahikan dahin-dahin podcast modraman GBKP ras tim krina, ras tim 80 si inggo memfasilitasi kami dahikan dahin enda, Bapa tetap ersemulih. Kelah kaipe si dahikan na krina na Bapa igejap kena, ije Tuhan erdahin sinampati ia. Enda kami Bapa, krina kami anak-anak andungan desken diri kami mentuhan, bas mentasi berngi enda. Ibas Yesus Kristus kami ngurah ertoto ku kam. Amin. Jua-jua bersalaman, semangat bang.